mahasiswa dari SMA Negeri 1 Beringin ingin mencari Ibu. Perkenalkan dulu, saya Tania Sri Irawan bersama rekan saya Kulina, saya Suci. Kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan ke Ibu mengenai diskriminasi. Yang pertama, apakah Ibu tahu diskriminasi itu apa? Menurut Ibu sih, diskriminasi itu sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Bisa aja diskriminasi itu didasarkan agama, etnis, suku, ataupun ras. Kalau boleh tahu, apa saja sih Bu bentuk diskriminasi yang ada di lingkungan sekitar menurut Ibu? Diskriminasi itu bisa berdasarkan suku, ras, dan agama. Bisa berdasarkan jenis kelamin, bisa berdasarkan fisik berupa manusia yang normal atau yang disabilitas, yang kekurangan atau cacat. Kira-kira Ibu pernah nggak melihat contoh diskriminasi di lingkungan sekitar Ibu? Ada sih beberapa yang mungkin saja dia itu punya kekurangan secara fisik sehingga terjadi bulian-bulian. Bisa juga terjadi tuh di lingkungan sekolah atau di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah kadang-kadang ada diskriminasi juga berdasarkan mungkin materi dari siswa itu sendiri. Ada yang memiliki status sosial lebih tinggi, ada yang lebih rendah. Jadi bisa terjadi pembulian juga. Ada juga yang mungkin dari tingkat kemampuan dalam belajarnya. Ada yang memiliki kemampuan belajar yang tinggi alias pandai lah gitu kan. Ada juga yang kurang dalam menerima pelajaran di sekolah. Bisa juga terjadi diskriminasi seperti itu. Berarti kayak contoh perbedaan masing-masing orang gitu. Ya, gitulah. Diskriminasi itu bisa terjadi di lingkungan apa saja. Dari rumah sendiri bisa, dari sekolah bisa, lingkungan kerja bisa, lingkungan masyarakat bisa. Yang Ibu lihat diskriminasi dalam lingkungan kerja itu juga seperti pencarian pekerjaan berdasarkan ras. Ada suku-suku tertentu dalam suatu wilayah yang suku tertentu itu bisa gampang aja gitu mencari kerja walaupun tidak memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Misalkan ada salah satu suku tertentu, dia tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi, tidak lulus sarjana, tapi dia bisa memiliki pekerjaan yang bersaing dengan yang lulusan sarjana dari suku yang lainnya, seperti itu pun juga bisa. Begitulah yang Ibu ketahui selama ini. Setelah melihat beberapa peristiwa diskriminasi di masyarakat, menurut Ibu, apa sih dampak yang dirasakan oleh korban? Biasanya korban akan merasa minder, kecil hati. Menurut Ibu sih ya, kadang-kadang bisa jadi seperti mengurung diri, tidak bersosialisasi, seperti itu. Dan iya begitu. Dan menurut Ibu sih dampak yang paling besar lagi bisa jadi depresi, seperti itu. Begitulah. Menurut Ibu, apa sih yang mendasari tindakan diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok tertentu? Menurut Ibu sih pada kelompok tertentu mungkin ada semacam prasangka juga bisa kan. Adanya prasangka dari kelompok tertentu yang menganggap adanya nilai-nilai perbedaan dari kehidupannya dengan kelompok lain atau dari suku dia dengan suku lain, sehingga terjadi kesenjangan dalam hubungan sosial seperti itu juga. Dan mungkin juga kurangnya jiwa kepedulian dari seseorang kepada orang lain, sehingga dia tidak memikirkan bagaimana perasaan seseorang yang didiskriminasikan jika itu menimpa dirinya, seperti itu. Dan juga mungkin saja kurangnya norma-norma kehidupan dijalankan dengan baik oleh seseorang yang mendiskriminasi orang lain, karena norma-norma kehidupan itu perlu untuk menjalankan kehidupan supaya tidak ada kesenjangan, diskriminasi ataupun ketidakadilan di dalam masyarakat. Bagaimana cara mengantisipasi terjadinya diskriminasi di era globalisasi? Pertama, perlunya menjunjung tinggi hak asasi manusia. Tadi hal ini penting karena pada dasarnya setiap individu memiliki hak asasi yang sama.
Yang kedua, meningkatkan jiwa persatuan dan kesatuan. Dengan adanya jiwa persatuan dan kesatuan, maka tidak akan memikirkan perbedaan. Yang ketiga, membiasakan diri untuk tidak memandang orang lebih lain dari rupanya saja. Jadi tidak memandang itu orang itu rupanya begini, jadi disingkirkan, seperti body shaming atau juga rupa orang itu cacat atau dia miskin gitu. Baru saling menghormati dan menghargai sesama. Dengan ada sikap menghormati, tentu saja kesenjangan itu juga tidak ada, karena kita tahu batasan-batasan kita dalam bermasyarakat. Menghargai itu juga bisa berupa menghargai pendapat, menghargai kebudayaan, menghargai suku, ras, agama masing-masing. Terima kasih Bu, karena sudah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Sama-sama, semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Yang semua Ibu sampaikan hanya pendapat Ibu secara pribadi dengan kemampuan dan pengetahuan Ibu yang saja terbatas. Jadi kesimpulan yang kami dapat dari wawancara tadi mengenai diskriminasi yaitu diskriminasi itu sikap membedakan secara sengaja antar golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Pembedaan tersebut biasanya mengenai agama, suku, dan ras.